Cerita keempat, teror pocong hamil versi Pak RT. Yang belum dengar versi pertama, kedua, ketiganya silahkan dengar dulu biar nyambung ceritanya. Cerita selanjutnya berasal dari ketua rukun tetangga di lingkungan saya. Beliau sudah cukup tua tapi masih bugar, badannya masih gagah dan masih memiliki kapasitas untuk melayani masyarakat. Pak RT ini hampir terlibat dalam semua prosesi pemakaman Ros. Dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada warganya. Rumahnya tidak satu deret denganku dan Ros. Ia agak sedikit masuk gang tapi masih dekat. Kejadiannya hampir sama dengan yang terjadi dengan keluarga Ros. Saat itu tengah malam, semua yang ada di rumah sudah tertidur pulas kecuali anak perempuan Pak RT. Sampai akhirnya terdengar suara ketukan pintu. Ketukan pintu itu tidak terlalu keras tapi terdengar ke telinga anak perempuan Pak RT yang memang posisi kamarnya paling dekat dengan pintu. Kita sebut saja Melati ya. Melati pun bangun dari tidurnya lalu berjalan keluar kamar. Ia nyalakan lampu ruang depan dan mulai berjalan menuju pintu. Melati tentunya tidak berani membuka karena sudah tengah malam begini. Tapi ia melihat membuka gorden dan mengintip dari jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar, padahal ketukan pintu terakhir hanya berselang 1-2 detik sebelum Melati mengintip. Meski begitu, ia belum berpikiran aneh, mungkin angin atau ada kucing. Ia pun kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, ketukan pintu itu terdengar lagi. Ia pun mengabaikannya karena menganggap itu suara pipa air yang tertiup angin. Ia pun memakai handset dan melanjutkan streaming. Akan tetapi tiba-tiba ia mendengar suara. Ya, sebentar. Suara itu suara ayahnya. Ternyata Pak RT juga mendengar ketukan itu dan hendak membuka pintu. Buru-buru Melati berjalan keluar kamar. Gak ada orang, Pak. Tadi aku udah cek, kata Melati memberitahu ayahnya. Hah? Terus ini siapa yang ketuk pintu? Pipa atas lepas lagi kali, Pak, ketiup angin. Di tengah percakapan itu kembali terdengar ketukan. Di sini Pak RT semakin yakin kalau itu bukan suara pipa melainkan pintu diketuk. Ada yang aneh dari suara ketukan pintu ini. Normalnya suara tangan kalau mengetuk pintu kayu pasti agak nyaring kan? Kalian pasti sudah sering mendengar suara ketukan yang diketuk pakai tangan. Pasti temponya cepat dan suaranya lebih keras. Nah, kalau suara ketukan ini berbeda, suaranya itu tidak nyaring tapi agak ngebas dan temponya pelan. Biasanya orang mengetuk 2-3 kali. Ini sekali-sekali, semoga bisa dibayangkan suaranya ya. Jadi intinya suara ketukan ini seperti tidak diketuk pakai tangan melainkan pakai kepala. Menyadari itu seketika Pak RT merinding ketakutan. Tapi si anak belum juga menyadari keanehan itu. Mungkin karena handset masih terpasang, ia tidak mendengar dengan jelas ya. Udah, kamu masuk ke kamar sana, kata Pak RT menyuruh anaknya. Melati pun masuk ke kamar meninggalkan ayahnya. Akhirnya Pak RT memutuskan untuk membuka pintu. Meski wajahnya ketakutan dan tangannya gemeteran memegang gagang pintu, Pak RT tetap yakin untuk membuka pintu sambil membaca bismillah. Pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di luar. Sepi dan sunyi, akan tetapi bulu kuduk Pak RT seketika berdiri persis setelah pintu dibuka. Dan berdasarkan pengakuannya, saat itu ia merasakan seperti ada seseorang yang berdiri di depannya tapi tidak bisa ia lihat. Semacam ada hawa hangat di depannya. Langsung Pak RT menutup pintu kembali dan hendak masuk ke dalam dengan perasaan takut. Tapi gangguan belum selesai. Baru satu langkah, pintunya kembali diketuk dengan ketukan yang sama.
Pak RT masih penasaran, tapi kali ini ia enggan membuka pintu. Kali ini Pak RT mencoba mengintip dari lubang kunci. Saat matanya mengintip di lubang kunci, ia menemukan sesuatu, semacam ada benda berwarna putih yang menghalangi pandangannya. Seolah-olah ada seseorang berbaju putih sedang berdiri di depan pintu sehingga pandangannya dari lubang kunci terhalang. Sampai akhirnya ia menyadari kalau benda putih yang menghalangi pandangannya itu adalah kain kafan. Jadi kalian bisa terbayangkan ada suatu sosok yang berdiri di depan pintu. Seketika Pak RT istighfar, ia langsung menyuruh anaknya segera tidur dan jangan pernah membuka pintu sampai pagi tiba. Pak RT juga ikut masuk ke kamarnya dan tidur. Walaupun suara ketukan itu terus terdengar tanpa henti. Setiap beberapa detik sekali pasti terdengar satu kali ketukan. Ya, setidaknya malam itu Pak RT tidak melihat penampakan secara full, hanya sedikit kain kafan saja. Mungkin bagian perut atau kaki. Entahlah, Pak RT sebenarnya adalah orang terakhir yang bercerita. Ia tidak mau warganya ketakutan. Setiap ada cerita soal pocong, ia selalu berlagak tak percaya padahal dirinya sendiri sudah pernah merasakan didatangi. Ya, sekian cerita dari Pak RT yang agak susah dibaca ini. Semoga bisa terbayangkan ya. Terima kasih.